Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NIM 2511102431036. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi pengantar bisnis dari pertemuan pertama hingga pertemuan 15. Makalah ini merangkup seluruh materi perkuliahan pengantar bisnis yang mencakup 15 pertemuan, mulai dari konsep dasar bisnis, etika bisnis global, kepemilikan, kewirausahaan, manajemen, pemasaran, modal transformasi digital, hingga bisnis dalam perspektif Islam. Disusun sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa dalam memahami dunia bisnis secara menyeluruh, serta menjadi tugas perbaikan ujian tengah semester. Di sini ada daftar isi. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas pengertian dan konsep bisnis. Kita mulai dari pengertian bisnis itu apa sih? Bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Aktivitas utama bisnis itu ada 3 tahapan pokok. Yang pertama, produksi, distribusi, dan penjualan. Rantai inilah yang sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tujuan utamanya itu adalah menciptakan nilai tambah bagi pelanggan maupun pemilik usaha. Di sini terdapat 3 fungsi yang diperoleh dari pengusaha dengan konsep yang baik. Yang pertama, kontrol strategi, yaitu membantu pelaku usaha menentukan prioritas strategi dan menghindari kesalahan besar dalam perjalanan bisnis. Apalagi untuk yang pemula bisnis pasti rawan untuk terjadinya kegagalan atau kerugian. Yang kedua ada pertumbuhan usaha, itu mendukung pengembangan bisnis yang lebih terarah dan berkesinambungan di masa depan. Yang terakhir ada perencanaan matang, kemungkinan perencanaan, estimasi modal, target pasar, dan analisis keuangan yang realistis. Terus lanjut ada analisis pasar, target, dan strategi pertumbuhan. Mulai dari analisis pasar, terdapat 3 aspek utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perilaku konsumen, mengidentifikasi kebiasaan, preferensi, dan faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Yang kedua itu tren pasar, memantau perubahan pola pasar seperti perkembangan teknologi atau pergeseran gaya hidup. Yang terakhir ada kompetitor, menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing guna menentukan sisi kompetitif. Lanjut, target pasar dan produk. Di sini target pasar dan produk, 3 hal yang perlu dipertimbangkan itu ada segmentasi pelanggan, yang dimana mengelompokkan pasar berdasarkan demografi, psikografi, dan geografis. Terus yang kedua ada kebutuhan konsumen, yang menyesuaikan produk berdasarkan ekspektasi pelanggan. Terus yang terakhir ada pengembangan produk, yang dimana menciptakan nilai tumbuh yang relevan dengan kondisi pasar. Dan terakhir adalah strategi pertumbuhan bisnis. Ada 3 strategi utama strategi pertumbuhan bisnis. Itu yang pertama ada ekspansi pasar, dimana memperluas jangkauan ke pasar baru, domestik maupun internasional. Yang kedua ada investasi inovasi, perkembangan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan yang terpenuhi. Yang terakhir ada penguatan merek, yang dimana meningkatkan branding melalui pemasaran yang kreatif dan inovatif. Itu penting banget karena tanpa ada branding atau pemasaran yang kreatif dan inovatif, orang nggak tertarik untuk produk yang kita jual. Dimana di sini ada studi kasus seperti Indomaret vs toko kelontong. Indomaret unggul dalam analisis data dan operasional terstandarisasi, sementara toko kelontong unggul dalam pendekatan komunitas, fleksibel, dan hubungan personal. Lanjut di sini ada pada pertemuan kedua kita membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis merupakan keyakinan tentang hal yang benar dan salah dalam suatu tindakan berpengaruh terhadap orang lain dalam konteks dunia usaha. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer dalam menjalankan pekerjaan mereka. Itu terdapat mencakup 3 kategori. Yang pertama, perilaku terhadap karyawan seperti rekrutmen, upah, privacy. Yang kedua ada perilaku terhadap organisasi
misalnya konflik kepentingan, kejujuran, dan yang terakhir itu perilaku terhadap pemangku kepentingan, konsumen, pesaing, dan pemasok. Di sini terdapat kelompok utama yang menjadi sasaran tanggung jawab. Yang pertama itu ada pelanggan, yang kita tuh harus melayani dengan wajar dan jujur, memberikan hak konsumen, menghindari penetapan harga yang tidak wajar. Yang kedua ada karyawan, berlaku adil dan menghormati harga diri serta kebutuhan karyawan. Yang ketiga ada investor, memberikan informasi yang tepat dan akurat terkait kinerja keuangan perusahaan. Yang terakhir ada komunitas, bertanggung jawab secara sosial kepada komunitas lokal dan internasional sama perusahaan beroperasi. Lanjut, di sini kita membahas sikap CSR dan peran pemerintah. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR mencakup bidang lingkungan, polusi udara, seperti pemanasan global, regulasi, terus polusi air, bahan kimia dan sampah, dan polusi tanah, yaitu limbah beracun. Dalam mengimplementasikan CSR, perusahaan dapat mengambil 4 sikap. Yang pertama adalah obstruktif, seminimal mungkin memecahkan masalah sosial, cenderung menyembunyikan kesalahan. Terus yang kedua, defensif, melakukan apa yang disyaratkan hukum, mengakui kesalahan dan mengambil tindakan. Yang ketiga ada akomodatif, yang mana memenuhi aturan hukum dan etika, terkadang melampaui apa yang diwajibkan. Yang keempat itu proaktif, yaitu memandang diri sebagai bagian dari masyarakat dengan aktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah membentuk perilaku CSR melalui regulasi langsung, yang dimana hukum dan aturan operasional dan regulasi tidak langsung. Sebaliknya, perusahaan dapat mempengaruhi pemerintahan melalui kontak pribadi, kegiatan lobby, komite aksi politik, dan bantuan kepada pejabat publik. Lanjut, di sini ada bab 3. Di pertemuan ketiga kita membahas bisnis global. Lanskap perekonomian global saat ini ditandai oleh dinamika yang berpengaruh signifikan terhadap arus perdagangan internasional, di mana kebijakan tarif BAA masuk pada negara-negara seperti Tiongkok, Kanada, Meksiko, Eropa, dan Vietnam berpotensi mengubah peta perdagangan global, termasuk komoditas aluminium dan baja. Nah, ketegangan AS dan Tiongkok ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan posisi strateginya. Dan di sini ada berdasarkan berbagai referensi ekonomi terkemuka, di sini ada 5 indikator ekonomi yang akan mengalami peredupan di dunia 2025 sampai 2026. Yang pertama adalah pertumbuhan lebih lambat, yang dimana diperkirakan itu melambat pada 2025 dan 2026. Terus ada tekanan inflasi, penurunan inflasi global melambat, berisiko meningkatkan kembali akibat gangguan rantai pasok. Yang ketiga ada modal ke US, investor asing lebih tertarik ke US akibat tingginya suku bunga, modal keluar dari negara berkembang. Yang keempat ada penguatan dolar. Memang the power of dollar itu udah nggak bisa diraguin ya, karena mereka yang paling mata uangnya yang paling kuat untuk saat ini. Indeks dolar AS menguat, memukul stabilitas nilai tukar dari seluruh dunia termasuk rupiah. Yang terakhir adalah suku bunga The Fed. Kebijakan bunga The Fed diperkirakan menurun, namun menaik obligasi justru naik. Terus di sini kita membahas manajemen bisnis internasional dan penghambatan perdagangan. Di sini ada pertama strategi memasuki pasar internasional, terdapat 3. Mengukur permintaan internasional, yang dimana mempertimbangkan ekspansi pada produk yang diperlukan di negara lain. Yang kedua, beradaptasi dengan pelanggan, yaitu menyesuaikan produk agar sesuai preferensi lokal. Yang ketiga ada outsourcing dan offshoring, yang mana merelokasi pekerja ke negara biaya lebih rendah. Terus ada di sini struktur organisasi internasional. Di sini terdapat beberapa pilihan bentuk struktur organisasi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan ekspansi internasional. Yang pertama ada agen independen, yang dimana itu adalah
individu atau organisasi asing yang sepakat untuk mewakili kepentingan eksportir dalam berbagai pasar di luar negeri. Yang kedua ada kesepakatan pemberian lisensi, yang dimana itu perjanjian mengizinkan perusahaan lain itu menggunakan nama, merek, teknologi atau produk tertentu dengan imbalan. Yang ketiga ada kantor cabang. Di sini kantor cabang itu adalah pendirian kantor cabang di negara tujuan, walaupun tetap ada kerjasama dengan agen independen atau perusahaan berlisensi. Terus yang keempat ada aliansi strategis, yang dimana itu perusahaan mencari mitra di negara setempat untuk membangun bisnis bersama dengan saling menginvestasikan sumber daya dan modal. Yang terakhir itu ada investasi asing langsung. Maksudnya gimana? Maksudnya itu melibatkan pembelian atau pembangunan aset langsung di luar negeri, seperti membangun pabrik produksi. Terus ada hambatan perdagangan internasional. Di sini terdapat 5 hal yang menjadi hambatan perdagangan internasional, yaitu perbedaan ekonomi, sistem perekonomian terpimpin pasar dan pasar campuran. Yang kedua ada perbedaan hukum dan politik. Yang ketiga ada kuota tarif dan subsidi. Keempat proteksionisme. Yang terakhir peraturan kandungan lokal. Lanjut di sini ada bab 4 kepemilikan bisnis non korporasi dan korporasi. Di Indonesia itu memiliki bisnis dibagi menjadi badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Terus tuh terdapat 3 bentuk utama pemilik bisnis yang tidak berbadan hukum di Indonesia. Kita bahas yang tidak berbadan hukum dulu. Yang pertama ada badan usaha perseorangan. Di sini tuh dimana memiliki modal kecil, izin siup, mudah didirikan dan fleksibel, namun tanggung jawab tidak terbatas dan kelangsungan bergantung pada pemilik. Terus tuh yang B itu ada persekutuan atau firma. Firma adalah usaha persekutuan dengan modal bersama yang di pendirinya itu memerlukan akta notaris. Terus yang ada ke PT, koperasi, dan yayasan. PT tanggung jawab terbatas, saham mudah dialihkan, koperasi gotong royong, hak suara setara. Yayasan membantu masyarakat di bidang pendidikan sosial atau itu. Sini ada PT di Indonesia dibagi menjadi PT tertutup, contoh PT PLN, PT Pertamina, PT Terbuka. Di sini ada beberapa contohnya ya. Terus lanjut bab kelima. Di sini kita pada pertemuan kelima kita membahas business plan, bisnis kecil dan kewirausahaan. Bisnis kecil itu memainkan peran sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM setara kata data 2019, usaha mikro menyerap 109,8 juta tenaga kerja, di mana itu 89%. Sedangkan usaha kecil itu 5,93 juta, ya 4,81%. Usaha menengah 3,79 juta, 3,07%. Sedangkan usaha besar hanya sekitar 3,12%. Jumlah UMKM tumbuh dari 30 juta unit 1997 lebih dari 65 juta unit di tahun 2019, dan itu data dari terakhir di 2019, gimana untuk 2026 yang sekarang. Sungguh luar biasa the power of UMKM. Nah, di sini ada bisnis kecil itu memiliki 3 kontribusi utama yang sangat penting bagi perekonomian. Yang pertama itu penciptaan lapangan kerja. Kita bisa lihat penyerapan tenaga kerja terbesar yang memberikan penghidupan bagi jutaan keluarga Indonesia itu ya dari UMKM dan bisnis kecil, kawan-kawan.
Terus tuh ada inovasi. Inovasi itu sering menjadi sumber inovasi produk dan layanan baru yang kemudian diadopsi bisnis besar. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kayak pedagang-pedagang kecil yang membuat inovasi baru itu tuh biasanya langsung diadopsi sama bisnis besar yang udah punya brand yang kurang kreatif, mohon maaf. Dan sedangkan yang bisnis kecil tuh kreatif, mereka lebih banyak idenya. Cuman sayangnya karena mereka masih belum punya brand atau mau bisa dibilang masih merintis begitulah. Terus yang terakhir ada kontribusi bagi bisnis besar, itu berperan sebagai pemasok, mitra, dan mendukung ekosistem bisnis besar. Lanjut, itu ada memulai bisnis, pembiayaan, dan tren baru, dimana pilihan memulai bisnis itu ada 3. Membeli bisnis yang sudah ada, karena kenapa? Karena lebih aman. Jadi itu tingkat kegagalannya agak rendah. Terus ada waralaba franchise, yang mana membeli hak menjalankan bisnis dengan merek dan sistem yang terbukti. Yang terakhir ada mulai dari nol, jadi berisiko lebih tinggi tetapi potensi keuntungan lebih besar. Oke, di sini ada pembiayaan bisnis kecil. Sumber pembiayaan meliputi program pemerintah seperti KUR, pinjaman keluarga, angel investor, modal ventura, crowdfunding, dan lembaga keuangan mikro. Dimana di sini faktor keberhasilan tuh ada 3: kerja keras, dorongan kuat, dan dedikasi penuh pemilik bisnis. Jadi kalau nggak ada semangat dari yang punya bisnis juga apa gitu. Terus adanya permintaan pasar yang nyata terhadap produk atau jasa. Yang paling penting juga pembeli ya. Yang 3 ada kompetensi manajerial yang memadai dan faktor keberuntungan. Terus ada tren bisnis baru, ada 4 utama tren bisnis baru itu adalah e-commerce. Nilai transaksi bruto ekonomi digital Indonesia mencapai 82 miliar US dengan e-commerce dominasi 62 miliar dolar US kata data. Terus ada bisnis kecil perintis. Yang ketiga ada peluang global, terakhir peluang minoritas dan perempuan. Di sini ada 4 faktor kegagalannya juga, yaitu pengelola tidak kompeten atau tidak berpengalaman. Jadi bisa dibilang yang masih merintis, tapi nggak semua orang yang merintis itu bisa gagal ya. Intinya tuh butuh kompeten dan pengalaman. Yang kedua ada kurang perhatian pada pelanggan atau pelayanan yang buruk. Yang ketiga sistem pengendalian manajemen kurang, misalnya kayak pencatatan keuangannya tidak dicatat secara terstruktur. Yang terakhir kekurangan modal mengakibatkan bisnis tidak bertahan lama. Lanjut, ini bab ke-6, yang dimana pertemuan ke-6 kita memahami lingkungan bisnis. Lingkungan eksternal bisnis adalah semua faktor di luar perusahaan yang mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Terdapat 6 dimensi utama yang harus dipahami setiap pelaku bisnis, yaitu pertama ada domestik. Nah, lingkungan bisnis domestik adalah tempat perusahaan beroperasi sehari-hari, perlu membangun hubungan erat dengan pelanggan dan pemasok. Yang kedua ada teknologi. Ini paling penting untuk di zaman era sekarang karena teknologi itu adalah segala-galanya. Yang ketiga adalah sosial dan budaya. Kebiasaan adat, nilai, dan karakteristik demografis yang mempengaruhi perilaku konsumen. Keempat ada global, mencakup kesepakatan perdagangan internasional, kondisi ekonomi dunia, dan ketidakstabilan politik negara. Yang keempat ada politik, hukum dan politik, hubungan antara bisnis dan pemerintah terkait kebijakan, regulasi, dan perundang-undangan. Dan terakhir adalah ekonomi, kondisi sistem ekonomi tempat organisasi beroperasi termasuk pengangguran dan pertumbuhan GDP. Lanjut, di sini ada pertemuan ke-7, kita membahas manajemen bisnis. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Keempat fungsi dasar ini membentuk siklus manajemen yang berkelanjutan, yaitu ada pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan perencanaan. Lanjut, yang
Bab ke-8 perilaku organisasi dan motivasi kerja. Di sini ada empat perilaku organisasi dan motivasi kerja. Yang pertama ada hierarki Maslow. Yang kedua ada 2 faktor Herzberg. 3 teori X dan Y MC Gregor. 4 teori Alderfer. Manajemen sumber daya manusia. Dasar-dasar manajemen SDM. SDM adalah fungsi organisasi yang berfokus pada pengelolaan modal manusia sebagai aset investasi terpenting. Perencanaan SDM mencakup analisis pekerjaan, peramalan, permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta penyesuaian. Nah, rekrutmen, seleksi, dan kompensasi itu ada 3. Yang pertama rekrutmen internal, yang kedua rekrutmen eksternal, dan seleksi. Terus di sini kita bahas lanjut kompensasi. Di sini kompensasi itu ada 3 juga, upah dan gaji, program intensif, dan tunjangan. Lanjut ini bab 10 faktor-faktor produksi. Ini produksi adalah proses pengubahan bahan-bahan dari berbagai sumber menjadi hasil yang diinginkan konsumen, baik berupa barang berwujud seperti tas, buku, sepatu, maupun jasa tidak berwujud, alat hiburan, transportasi, pendidikan. Nah, di sini produksi menciptakan nilai melalui 3 kegunaan, yaitu kegunaan bentuk, kegunaan waktu, dan kegunaan tempat. Lalu lanjut di sini ada faktor-faktor produksi. Di sini kualitas, fleksibel, biaya murah, keandalan. Lanjut bab 11. Di pertemuan ke-11 itu kita membahas manajemen produksi dan kualitas. Manajemen produksi, pengendalian produksi adalah proses pemantauan kinerja dengan membandingkan hasil dengan rencana serta mengambil tindakan korektatif. Manajemen bahan baku melibatkan seleksi pemasok, pembelian, pengendalian persediaan, dan pergudangan. Sedangkan kalau manajemen kualitas total itu adalah produktivitas, adalah perbandingan jumlah yang diproduksi dengan sumber daya yang digunakan. TKM adalah seluruh kegiatan dalam pembuatan barang dan jasa berkualitas tinggi. Nah, di sini ada 4 manajemen kualitas total, yaitu yang pertama mempererat hubungan pelanggan, yang memperbaikan kualitas, keempat rekayasa ulang proses bisnis, yang terakhir ISO. Lanjut di sini ada udah di bab 12, di mana manajemen pemasaran adalah kegiatan menciptakan, mengkomunikasikan, menghantarkan, dan pertukaran yang memberikan nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas. Dan terdapat segmentasi pasar, yang pertama geografis, demografis, psikografis, perilaku, dan demografis. Lanjut, riset pemasaran, perilaku konsumen, dan pemasaran digital. Riset pemasaran itu ada 5 tahap. Yang pertama meneliti situasi saat ini, kedua memilih metode riset seperti observasi, survei, kelompok, fokus, eksperimen. Yang ketiga mengumpulkan data sekunder dan primer. Keempat menganalisis data. Kelima membuat laporan. Terus ada perilaku konsumen. Ini dipengaruhi oleh faktor psikologi, sosial, pribadi, dan budaya. Proses pembelian melalui 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Terus ada pemasaran B2B dan digital. Maksudnya apa ini? Pemasaran bisnis B2B melibatkan pasar industri, perdagangan perantara, jasa, serta pemerintah dan pelembagaan. Hubungan B2B sering berjangka panjang dan lebih teknis. Pemasaran viral dan media sosial, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok menjadi sarana promosi yang semakin penting di era digital. Yang terakhir adalah bauran pemasaran internasional yang ada 4, yang dimana pertama itu produk internasional, kedua distribusi internasional, ketiga harga internasional, 4 promosi internasional. Lanjut di sini
Di sini sudah masuk pertemuan ke-13 yang dimana kita membahas mengelola modal bisnis. Pengelolaan modal bertumpu pada nilai waktu dari uang, time value of money, dan pertumbuhan majemuk compound growth, di mana setiap tambahan periode pengembalian bunga berakumulasi lebih banyak. Nah, rumus majemuk itu adalah A sama dengan P dikali 1 tambah R pangkat T. Contoh investasi Rp 10.000 dengan saku bunga 7% menjadi 10.700 setelah 1 tahun. Nah, di sini paling penting ini aturan 72 ya. Terus ada 4 modal bisnis, yaitu soliditas, solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas. Lanjut di sini pada pertemuan ke-14 kita membahas transformasi digital, yang dimana bisnis di era digital. Yang di sini adalah beberapa manfaat transformasi digital. Jadi teknologi informasi itu berperan sebagai pendorong utama perubahan bisnis di era modern. Dampak itu terhadap bisnis sangat luas dan menyeluruh, termasuk kantor jinjing, kolaborasi global, organisasi ramping, peluang bisnis baru. Lanjut, resiko dan perlindungan teknologi informasi. Namun dampak negatifnya juga banyak, seperti ancaman teknologi informasi seperti peretas hacker, pencurian identitas, spyware, dan spam, dan virus. Nah, langkah-langkah yang melindungi dari ancaman teknologi informasi bagaimana? Terdapat 6 cara. Yang pertama, mencegah akses tidak berizin, itu dengan menggunakan firewall. Kedua, mencegah pencurian data dengan menghapus data secara permanen ketika tidak diperlukan. Ketiga, mencegah virus dengan menyediakan program antivirus yang diperbarui berkala. Terus, melindungi komunikasi elektronik menggunakan enkripsi dan protokol keamanan. Yang kelima, menghindari spam dan spyware dengan cara menginstall anti spyware dan filter spam. Yang terakhir itu etika personal dan TI, menerapkan kode etik penggunaan TI di lingkungan kerja. Yang terakhir, pertemuan terakhir kita membahas mengenai bisnis Islam. Bisnis Islam merupakan suatu ikhtiar yang dapat diusahakan dengan menanamkan niat dan tekad yang kuat dalam mengubah suatu yang awalnya tidak bernilai menjadi suatu yang bernilai dengan cara yang baik dan benar sesuai halalan tahayyibah, halal dan baik. Surah Nisa 29 melarang memakan harta sesama dengan jalan batil kecuali melalui peniagaan atas dasar suka sama suka. Surah An-Nur ayat 37-38 menegaskan bahwa golongan yang tidak dilalaikan perniagaan dari mengingat Allah akan mendapat balasan dan karunia yang lebih baik. Di sini terdapat 4 prinsip utama yang dihindari dalam menjalankan bisnis secara Islami, yaitu menghindari riba, menghindari maisyir, menghindari gharar, dan menghindari zalim. Di sini terdapat perbedaan bisnis Islam dan bisnis non-Islam, yang dimana asas motivasi, orientasi atas kerja, dan model sumber daya mereka berbeda. Yang terakhir, kesimpulan dari presentasi ini dapat disimpulkan ada 5 pilar pemahaman bisnis yang saya tangkap. Yang pertama itu nilai tambah dan etika. Bisnis itu bertujuan menciptakan nilai tambah melalui produksi, distribusi, dan penjualan. Makanya dijalankan dengan memperhatikan etika, tanggung jawab sosial, serta dinamika lingkungan domestik maupun global. Yang kedua itu manajemen dan organisasi. Pengelolaan organisasi yang efektif memerlukan pemahaman menyeluruh tentang manajemen, perilaku organisasi yang sehat, motivasi kerja yang tepat, serta pengelolaan SDM yang profesional. Yang ketiga itu ada produksi dengan pemasaran. Keberhasilan operasional sangat ditentukan oleh pengelolaan faktor produksi, manajemen produksi, dan kualitas, serta strategi pemasaran yang berorientasi pada nilai pelanggan dan segmentasi pasar yang tepat. Yang keempat itu adalah modal dan transformasi digital. Keberlangsungan bisnis jangka panjang memerlukan pengelolaan modal yang baik, pemahaman daya tahan perusahaan, serta kesiapan menghadapi transformasi digital beserta risiko dan peluang yang menyertainya. Yang terakhir adalah bisnis Islam.
Prinsip-prinsip bisnis Islam memberikan landasan etis tambahan yang menekankan keseimbangan antara orientasi keuntungan duniawi dengan nilai keberkahan, sehingga bisnis tidak hanya berorientasi pada profit semata. Sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.